Orang Kristen mempunyai tugas menyampaikan berita itu. Setiap orang harus melakukan kerja ini sebaik mungkin. Oleh karena kasih Tuhan telah dipertunjukkan kepada kita, adalah menjadi kewajiban kita menyebarkannya kepada mereka yang belum mengenali Dia. Cahaya yang Tuhan telah berikan kepada kita itu bukan untuk kita sendiri sahaja, tetapi kita perlu berikan kepada orang lain. Pengikut-pengikut Tuhan perlu disedarkan mengenai tugas mereka. Di mana sekarang terdapat satu orang yang memberitakan cerita tentang Yesus, seharusnya ada 1000 orang. Jika kita tidak dapat pergi, kita boleh berdoa untuk pekerjaan tersebut dan tunjukkan kasih dengan mengirimkan uang. Seharusnya lebih banyak pekerjaan untuk orang lain sekalipun di negeri Kristen. Pekerjaan untuk Kristus bukan hanya dapat dilaksanakan di tempat yang jauh. Sebaliknya, tugas kita terdapat di dalam rumah kita sendiri. Kita boleh bekerja untuknya di rumah, bagi gereja atau jiran. Kita boleh bekerja dengan sahabat-sahabat dan kepada mereka yang berurusan dagang dengan kita. Sebahagian besar kehidupan juru selamat kita ketika di atas bumi ialah menggunakan masa bekerja dalam bengkel tukang kayu di Nazaret. Para malaikat bersama dengan Dia ketika berjalan dan berbual dengan jiran-jirannya yang tidak tahu bahwa Dia adalah anak Tuhan. Yesus sungguh setia melakukan pekerjaan Bapanya sementara bekerja di dalam bengkel, sama seperti Dia menyembuhkan orang sakit. Bekerja sebagai tukang kayu adalah tugasnya sama dengan ketika memberhentikan taufan di Laut Galilea. Kita juga boleh bekerja dengan Yesus dalam tugas kita yang sederhana. Kita boleh berjalan bersama dengannya di mana sahaja kita berada. Rasul Paulus menulis, "Hai saudara-saudara, biarlah masing-masing bersekutu dengan Tuhan menurut keadaan sebagaimana pada masa Dia dipanggil dahulu." 1 Korintus 7 ayat 24. Kita boleh menjalankan tugas harian kita dengan setia untuk memuliakan Tuhan. Jika kita menjadi pengikut Tuhan yang benar, kita boleh menyerapkan agama di dalam apa sahaja yang kita lakukan. Kita akan menunjukkan kepada orang lain roh Kristus. Orang yang bekerja di dalam kedai boleh menunjukkan Kristus kepada pelanggan-pelanggan. Dari hari ke hari, dia boleh mengikuti jejak kakinya yang berjalan di bukit-bukit Galilea. Setiap orang Kristen haruslah bekerja supaya orang lain akan dapat melihat Kristus ada di dalamnya dan memberi kemuliaan kepada Pencipta dan Penebus. Ramai orang yang memaafkan dirinya sendiri tidak melayani Kristus karena orang lain lebih bersedia daripada mereka untuk menjalankan pekerjaan itu. Ada pula yang mengatakan bahwa hanya orang yang terlatih melakukan pekerjaan tertentu dikehendaki melayani Tuhan. Mereka pikir mereka tidak dijemput untuk mengambil bahagian di dalam pekerjaan atau pahala. Bagaimanapun, cara demikian bukanlah sama seperti yang Yesus terangkan di dalam ceritanya. Dia katakan, Tuhan memanggil orang upahannya bersama-sama dan memberikan kepada mereka setiap satu pekerjaannya. Kita boleh membuat tugas harian yang rendah hati dengan hati yang pengasih, seolah-olah kita mengerjakannya bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. Kolose 3 ayat 23. Kasih Tuhan akan kelihatan di dalam kehidupan kita jika sekiranya Dia ada di dalam hati kita. Galakan yang terbaik bagi kasih Kristus di sekitar kita ialah mengangkat dan memberkati orang lain. Kita tidak menunggu masa tertentu yang penting untuk bekerja bagi Tuhan. Kita tidak perlu menunggu sehingga kita boleh mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Kita tidak menghiraukan kata-kata orang lain terhadap kita. Kehidupan harian kita mestilah menunjukkan bahwa kepercayaan kita tulen dan sungguh-sungguh. Jika orang tahu bahwa kita mau menolong mereka, pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Murid-murid Yesus yang paling rendah diri dan paling miskin boleh menjadi berkat kepada orang lain. Boleh jadi mereka tidak tahu bahwa mereka membantu orang lain, tetapi kehidupan mereka memulaikan berkat yang seterusnya bertumbuh. Boleh jadi mereka tidak pernah ketahui berapa banyak yang mereka telah lakukan, sehingga mereka tiba di surga. Tuhan tidak mengharap supaya orang bimbang mengenai kejayaan. Mereka tidak perlu merasa atau mengetahui bahwa mereka melakukan beberapa pekerjaan yang besar. Jika mereka dengan cara senyap-senyap dan setia melakukan kerja yang Tuhan berikan, kehidupan mereka tidak sia-sia. Orang yang bekerja untuk Tuhan akan lebih menyerupai Kristus karena mereka adalah pekerja bersama-sama dengan Dia. Mereka juga sedang bersedia untuk pekerjaan yang lebih tinggi dan kegembiraan dalam kehidupan yang akan datang.